Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Radio The Mining Station. Selamat pagi, apa kabar Upmania? Seperti biasa ya, setiap hari Senin pagi di awal pekan, Santi menyapa Anda langsung di Market Corner. Dan kita sudah bersama-sama dengan guru kita, kisuhu kita dari Padepokan Gunung, apa ya Mas kalau di Kudus? Oke, baik. Dan seperti biasa ya, bersama dengan Tommy, Mas Tommy Arnold Schwarzenegger, bukan ya? Kita akan ngobrol-ngobrol tentang digital marketing. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat, karena kita punya misi setiap hari Senin pagi untuk sharing bagaimana kita belajar bersama-sama untuk bisa mengoptimalkan diri. Baik, Mas Tom, ini sepertinya sudah ada yang hadir juga, menunggu-nunggu kehadiran kita. Tapi kita review yang minggu lalu ya, Mas. Minggu lalu kita mengangkat satu tema, bagaimana sih ide untuk jualan online, begitu ya. Dan ternyata menggali ide ini, kita tetap harus melakukan survei. Di pasar membutuhkan apa, nah itu yang bisa kita lakukan. Dan akan lebih baik kalau kita bisa menjadi reseller dulu sebelum kita terjun langsung sungguh-sungguh ya. Betul sekali. Dan kalau kita bukan produsen ya, makanya kita harus pintar-pintar mencari reseller yang bisa untuk bersinergi. Nah, hari ini, kemarin kan Mas Tom ngasih PR nih. Coba munculkan ide-ide apa yang ada di benak kamu untuk membuat bisnis online. Nah, bisa produk ya, silahkan saja. Jasa sama produk kan nggak jauh beda ya Mas, sebetulnya sama ya? Kalau menurut teori ilmu ekonomi, produk itu adalah barang dan jasa. Nah. Oh, jadi barang dan jasa ya? Ya. Oke, jadi silahkan. Nah, kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini, jasa yang bisa dilakukan salah satunya adalah membuka webinar begini ya. Anda bisa mengorganize bagaimana sebuah konten-konten dimunculkan dalam dunia virtual. Baik, nah ini sudah ada di WA Mas yang mengirimkan, namanya Andika. Saya punya ide menjual makanan, di mana makanan ini saya melihat dari orang lain yang bikin. Seberapa besar saya bisa, makanan ini biasanya harus menggunakan packaging sendiri, yang saya pikirkan Mas, dari packaging yang sudah ada di orang pembuat. Bagaimana menurut Mas Tommy? Yang kedua, wah Andika ini ada, memang harus dipancing supaya memunculkan ide ya, ada stimulan-stimulan. Yang kedua adalah saya ingin menjual produk pakaian yang murah meriah, misalnya daster buat ibu-ibu atau celana kolor buat mas-mas. Bagaimana menurut Mas Tommy? Oke, terima kasih. Itu Andika yang merespon, Mas. Oke, jadi yang dua ya. Yang pertama tadi makanan. Yang kita bahas waktu pertama kali kita on air adalah semua turunan mulut dijual saat seperti ini, ya kan? Turunan mulut. Jadi termasuk makanan. Dan sekarang yang jualan frozen itu keren banget, luar biasa. Nah, akhirnya nanti tetap harus jadi ada pembedanya ya, karena hampir semua orang sekarang mengembangkan frozen. Bedanya saya dengan frozen lainnya apa gitu. Nah, itu nanti akan muncul dengan pelayanan kita nanti seperti apa, seperti itu ya. Pokoknya kalau makanan masih oke lah, tapi makanannya yang untuk sehari-hari ya, jangan makanan yang aneh-aneh dulu gitu. Terus tadi yang kedua, daster sama celana itu juga oke. Celana kolor. Celana kolor oke. Gitu kan. Jangan kolor hijau ya. Ini kan nggak kelihatan kan saya pakai apa lah gitu. Nggak usah dibuka. Jadi artinya itu
produknya sudah tepat sasaran. Nah, kemudian PR kita selanjutnya adalah bagaimana produk kita itu tadi bisa menjangkau kebutuhan pasarnya. Nah, gitu aja. Sudah. Oke. Oke, Andika, dua idemu sudah bisa dijalankan. Jadi ide aja terus mikir, terus nggak action juga percuma ya, Mas. Percuma. Itu ibarat mimpi tapi nggak bangun-bangun gitu. Nggak bangun-bangun ya, jadi tidur mulu. Nah, ini kalau tadi Andika pertanyaannya, Mas, soal packaging. Membedakan dari produk yang produsennya, gimana nih? Kalau saya gini, yang penting itu produk kita dikenal dulu deh. Masalah packaging ada dua. Kalau misalnya kita budgetnya nggak terbatas, ya kita bikin sebaik mungkin. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, yang penting produk kita tuh nyampe dulu ke pasarnya. Nah, setelah kita nanti akhirnya punya dana yang lebih. Ya, kita akan, Andika mohon sabar saja. Ini seperti, ya. Masuk nih. Panggilan ya. Panggilan. Oke. Jadi tadi kalau budgetnya terbatas, nggak usah neko-neko dulu ya. Iya, jadikan dulu produknya, kemudian penuhi dulu kebutuhan pasarnya, baru nanti kita mulai membangun packagingnya, nggak apa-apa. Oke. Ya, yang pasti itu tadi ya, tergantung bagaimana modalmu, yang pasti produk ini nyampe dulu ke ke sasarannya ya. Nah ini Mas, kalau celana kolor dengan daster ini jelas ya, ini orang yang memang sehari-hari di rumah, kemudian pengen juga tampil lebih nyaman, itu mungkin kenyamanan ya Mas ya? Betul. Nah sekarang kan teman saya di Pekalongan deh, contoh. Dia itu bikin daster yang keren banget sih menurut saya. Jadi kalau bayangan kita daster tuh ya kayak gitu kan. Mohon maaf, mbok-mbok gitu kan, nggak pakai gitu kan. Nah, gombrang-gombrang gitu ya Mas. Nah, dia itu bisa bikin daster yang modis gitu. Jadi walaupun dipakai di rumah, bahkan untuk terima tamu misalnya, itu dasternya masih sopan gitu. Karena apa ya, kondisi sekarang kan kita akhirnya baju-baju, gaun-gaun itu tidak terpakai kan. Lebih banyak pakai daster. Nah, membuat sebuah inovasi, dasternya tuh daster yang masih modis gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, itu tadi ya. Jadi murah meriah, tetapi memang dipakai. Jadi dibutuhkan oleh pasar. Selamat Andika. Kita tunggu berapa minggu nih Mas dia untuk bisa. Kita coach dia untuk sukses ya. Baik. Nah, Mas Tom, ada kaitannya ya setelah kita kemarin berbicara tentang bagaimana menstimulan ide untuk bisnis lewat online. Nah, saat ini bagaimana memposting produk-produk tersebut di virtual atau di online ini biar menarik, Mas? Ya, untuk posting produk kan yang paling mudah ada beberapa media. Yang paling mudah banget itu adalah sosial media sebetulnya. Karena di masa pandemi ini tuh kebutuhan kuota internet ternyata meningkat. Artinya apa? Orang sekarang jam online apa namanya? Ya dia menggunakan internet lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu ketika work from home ini gitu. Artinya ya paling mudah orang itu pasti bukanya apa? Antara sosial media dan marketplace. Ya sudah post aja di dua hal itu. Nah, sosial medianya ada dua. Mau pakai Facebook atau Instagram gitu. Nah, tinggal nanti kita tinggal posting saja apa yang jadi produknya kita di sana, tapi tentunya ada tips dan triknya gitu kan. Di marketplace juga sama, tinggal pilih dari banyak nama atau brand marketplace itu, pilih mana dulu gitu. Tinggal diposting aja seperti biasa gitu. Ini berarti tips dan triknya ini akan kita kasih ya sama Mas Tommy ya. Jangan pelit-pelit dong Mas. Nah Mas, pasti kalau bicara soal produk ini kan ada bentuk gambar atau bentuk fisik atau gambar produknya, kemudian deskripsi.
Nah ini seperti apa Mas idealnya untuk bisa memunculkan dan orang langsung tertarik untuk bisa masuk dan kemudian membeli? Oke, kalau misalnya kita main di Facebook misalnya, nah Facebook itu kan ada 3 komponen, sekarang ada 4 komponen utama. Yang pertama Facebook profil, yang kedua grup Facebook, yang ketiga fanpage atau halaman, yang keempat itu Facebook Marketplace. Nah, kalau misalnya kita mau nembak lokal lah ya, masih misalnya saya di Semarang, saya mau nembak Semarang dan sekitarnya, gunakan saja Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace ini ketika kita akan posting, dia akan membutuhkan judul dan deskripsi. Nah, silahkan buat saja judul sesuai dengan apa yang bakal diketikkan orang ketika mencari produk, misalnya kayak gitu. Misalnya duster, ya sudah. Tempat, kalau misalnya kita produsen, tempat kulaan duster. Ya. Pusat grosir duster, yang seperti itu. Duster adem nyaman, kayak gitulah. Nah, deskripsi itu juga menerangkan produknya itu, ukurannya, bahannya apa, gitu kan. Jadi semudah itu sebetulnya. Nah, tips kalau kita main di Facebook Marketplace, biasanya di situ nanti akan ada settingan range lokasi. Jadi lokasinya kita bisa setting 5 kilo sampai 10 kilo. Jadi kita posting yang pertama itu setel dulu 5 kilo. Tadi radius dari tempat usaha kita setel 5 kilo. Kemudian minggu berikutnya kita setel di 10 kilo seperti itu. Dan postinglah 10 postingan saja. Dalam waktu? Dalam sehari. Kalau mainnya di Facebook Marketplace ya. Oke. Jadi 10 postingan. 10 postingan. Dalam sehari. Dalam sehari, ya. Oke. Nggak boleh kurang ya Mas, memang ya. Hah? Saya. Sekarang gini, kita lihat dulu kompetitor berapa kali postingan gitu. Kalau misalnya saya seorang pemula, saya harus melakukan lebih besar dibandingkan pemain lama dong. Gitu. Betul. Jadi untuk mencuri hati mereka ya, bagaimana kita lihat terus atau menunjukkan diri terus, menampakkan diri terus ya. Betul. Ini judul dan deskripsi. Deskripsi ini harus lengkap atau apa ya Mas, kayak semacam poin-poin aja, selanjutnya bisa masuk ke dalam laman yang bisa dituju Mas? Ya sebaiknya sih lengkap ya, tapi jangan terlalu panjang juga, karena orang Indonesia tuh nggak suka baca gitu. Betul. Kadang-kala kita sudah cantumkan harga, sudah cantumkan warna, orang masih nanya, ini harganya berapa Kak? Gitu. Sudah ada gitu. Betul. Itu wajar ya Mas, berarti waktu itu saya sudah mencantumkan, yang nanya saya kadang-kadang kesel juga. Gimana sih di situ? Mau jawab sih sebetulnya, kan di deskripsi sudah lengkap gitu, nggak boleh ya, ternyata kita harus tetap menjawab. Tetap harus dijawab, karena di 62 kita jualannya ya akan terjadi seperti itu. Plus 62 itu harus begitu ya Mas ya? Oke, tadi kalau di Facebook ada 4 elemen ya yang bisa dioptimalkan. Kalau memang bicara soal coverage area. Itu tadi kan ya cara posting di Facebook Marketplace. Kalau misalnya kita menggunakan Facebook profil ya seperti biasa kita bikin status saja gitu kan. Tetapi kalau di Facebook profil kita tidak bisa hard selling. Nah, hard sellingnya adalah pertama di foto sampul, yang kedua di profil. Jadi sering-seringlah mengganti foto sampul dan foto profil. Itu pun kalau saya sih sebulan sekali, jadi supaya dinamis gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau di Facebook profil ya kita harus narsis, super narsis aja nggak cukup gitu kan. Jadi, kita misalnya sedang pamer belanja bahan baku, kemudian kita sedang ada di tempat ekspedisi mau kirim, jadi kita pamer buntelan gitu kan pengiriman. Kalaupun kita mau hard selling, di teksnya, status teks itu jangan hard selling, tapi fotonya yang hard selling. Jadi kita misalnya menampilkan ada, mohon maaf, wanita menggunakan duster gitu kan,
Tapi kata tidak jual daster, tidak seperti itu. Ternyata siang yang panas ini terkalahkan dengan bahan daster yang ada di foto ini ya, gitu-gitulah. Oke. Oh iya ya, ini kalau di Facebook profil itu di Loudland lebih soft aja ya Mas ya. Soft, lebih santai aja. Tapi orang juga nanti akan lama-lama aware. Nah, itulah kenapa kita harus konsisten posting gitu kan. Supaya orang tahu konsistensi kita. Oh, Tommy itu ternyata jualannya daster ya gitu. Oke, iya. Bisa jadi kita foto ya. Kamu suka motif ini atau motif itu ya? Nah, itu juga boleh gitu. Atau kita lagi buka lemari ada beberapa warna, beberapa motif. Hari ini pakai yang motif apa ya, kayak gitu. Oh iya. Ini adalah bagaimana kita membangun sebuah cerita agar produk kita nanti membuat orang jadi penasaran ya, menuju ke sana gitu ya Mas. Menggiring kalau di profil ya. Betul sekali. Berarti ini foto profil atau foto sampul ini diganti minimal 1 bulan sekali lah ya untuk dengan produk itu Mas. Iya, jadi di foto sampul itu kita pamer produk kita dan ditulis aja gede-gede gitu kan. Toko daster wanita terbaik misalnya. Oke. Baik, itu yang di Facebook profil. Kemudian kemudian berikutnya ada grup Facebook. Kalau grup Facebook ini lebih ke misalnya kita mau cari reseller itu cocok banget. Jadi kita tinggal ketikkan aja di kolom pencariannya Facebook grup jual beli kotanya mana. Jadi kita mau nembak kota mana nih gitu kan. Misalnya saya ada di Semarang, saya mau jualnya ke Jakarta. Artinya saya harus bergabung ke grup jual beli Jakarta. Nah, saya akan tulis di kolom pencarian itu grup jual beli Jakarta. Nanti kan muncul nih grup-grupnya ya, kita gabung-gabung aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau cari reseller, ya jangan jual retail gitu. Benar-benar ketika kita posting di grup jual beli itu cuman peluang usaha, open kemitraan, selalu begitu aja. Jadi jangan. Oke. Jadi ada tips-tipsnya memang ya Mas ya, di Facebook yang mana itu kita bisa seperti apa menjual produk kita, kemudian tadi etikanya seperti apa gitu ya. Baru tahu nih. Yang di grup jual beli itu juga reseller Palu Gada biasanya, online shop Palu Gada. Nah, di sana kita jangan jualan retail justru, tapi cari reseller. Kayak gitu. Iya. Supaya produk kita dibeli sama mereka kan banyak. Kalau reseller kan paling minimal selusin, minimal 24 piece gitu. Jadi kita kalau masuk di jual beli itu jangan retail aja. Cari reseller. Oke. Yang di grup ini berarti kita untuk membuka peluang pasar besar ya. Betul. Itu. Nah, yang terakhir adalah fanpage. Ada lagi nggak yang di Facebook group ini, Mas? Facebook group nggak ada, cuma itu. Ya nanti ketik aja grup jual beli, forum jual beli. Kalau misalnya produk kita itu adalah produk-produk komunitas, ya kita tinggal ketikkan komunitas apa gitu. Yang sekarang happening kan adalah apa? Apa yuk? Yang sekarang happening nih. Betul. Ya kalau misalnya kita bisa dropship misalnya dari Shopee, dari Tokopedia, cari aksesoris sepeda, dijual lagi di Facebook dengan harga yang lebih tinggi. Itu banyak yang melakukan itu loh. Padahal kita belinya di Shopee ya? Di Shopee atau Tokopedia kan biasanya dapat harga murah nih. Iya. Kemarin tuh lucu. Jadi saya kan beli busanya mikrofon. Udah mulai nih. Nah, ini contoh kasus ya, beli busanya mikrofon. Itu harganya 150.000. Nah, ketika saya jalan-jalan ke Tokopedia, ternyata ada yang jual barang yang sama, itu harganya 50.000. Artinya dia dropship kan, begitu. Iya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Baik, itu ya tadi di dari grup ya, Facebook grup ya, silakan. Itu untuk mencari reseller. Ada Lala sekarang Mas, kita berhenti dulu untuk bicara ke Facebook berikutnya, ke fanpage. Oke. Lala di Semarang.
Mau tanya, sebaiknya nama di profil yang simple pendek atau yang bagaimana, Mas, untuk bisa memudahkan orang jadi gampang mengenal kita? Nama Nama ini di Facebook. profil. Nama di profil. Ya. Mungkin Facebook ya. Jadi kalau di aliran saya, jadi internet Madhab, dari ya, madhab Mas Tommy ini. ya kita itu nama akun Facebooknya adalah nama jualan. Jadi misalnya grosir celana pendek pria kayak gitu. Kemudian apa namanya pusat gamis apa gitu. Jadi namanya adalah nama jualan. Kenapa kok menggunakan nama seperti itu? Karena kalau misalnya nanti kita ingin menambahkan teman tuh orang udah tahu kalau ini jualannya itu gitu. Oh jualannya pendek, nih jualannya apa gitu. Tetapi karena sekarang Facebook itu ketat, jadi ada beberapa kata yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk seperti itu. Biasanya kita ngakalinya tetap menggunakan nama manusia. Kemudian kan kalau di Facebook itu ada nama yang di dalam kurung, namanya nama alternatif. Nah, nama yang di dalam kurung itu yang jualan gitu. Jadi grosir celana pendeknya itu ada di nama yang di dalam kurung seperti itu. Jadi nama Facebooknya tetap nama manusia. Oke, jadi di nama profilnya nama kita boleh ya, terus dalam kurungnya itu produknya gitu ya Mas? Produknya, dan karena orang Indonesia pasti akan ngepoin, foto sampul harus jualan juga gitu. Iya, gitu ya, harus, jadi harus dilihat bentuknya juga. Simbo, terima kasih, selamat pagi. Wah ini, halo juga buat Simbo nih ya, Mbak Sonia Magnus, begitu. Oke, terima kasih Simbo. Nah, ini kemudian tuh Mas, ada salam tuh. Sukses Kakak Bro Tommy. Sukses juga Kak Ika. Dian, mau tanya, baiknya seberapa sering sih Mas postingan produk di sosial media itu? Oh, berapa sering? Berapa sering? Nah, kalau misalnya kita sudah punya kompetitor, pasti ada kompetitor. Kita selidiki dulu kompetitornya sehari posting berapa kali. Minimal kita sama mereka gitu. Kalau mereka 3 kali sehari, ya kita juga sama 3 kali sehari. Jangan sampai kompetitor 3 kali, kita sehari 1. Padahal kompetitor sudah jalan duluan ya Mas, maka kita nggak bisa sampai. Iya, betul. Mas, perlu nggak, gimana? Dan yang perlu kita ingat adalah sosial media, website, terus marketplace itu kan aset digital ya. Kemudian ada lagi istilah membangun aset digital. Nah, namanya juga membangun, tentunya tidak bisa instan. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Karena banyak teman-teman ini pengennya 2 kali di atas instan. Saya aja sampai bingung tuh kalau di kelas ya. Pengennya cepat-cepat cepat-cepat produknya laku ya. Kalau ada cara instan mungkin tidak akan saya share sih. PDW aja ya Mas ya. Oke, ini Mas Tom aja sudah bertahun-tahun, kemudian jatuh bangunnya juga sudah luar biasa ya. Sehingga karena menemukan problem. Semua guru-guru itu nggak ada yang instan kok. Ini ada orang belajar ke guru-guru tersebut pengennya instan, kan lucu ya. Ya, jadi penting ya Mas, ketika kita memang harus melihat kompetitor, sejauh mana produk ini di sosial media, kemudian respon-respon dari pembeli ini juga perlu kita lihat ya Mas, sehingga kita bisa belajar dari situ untuk tidak mengulang kekeliruan di produk kita. Betul, karena dari pelayanan mereka kan kita bisa belajar. Artinya, oh berarti saya harus meningkatkan layanan saya lebih dari yang sekarang yang saya punya, karena kompetitor bisa melakukan itu lebih baik gitu kan. Minimal tuh kita harus bisa sama mereka gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Dian yang sudah bertanya. Mudah-mudahan kamu sesering mungkin kalau memang produk baru dan bisa melihat yang lain dengan produk yang sama ya, sehingga kamu tidak ketinggalan. Ya, nah, minimal Mas, sehari sekali lah, minimal banget itu. Sehari sekali. Tapi konsisten gitu ya Mas ya? Ya. Sehari sekali tapi konsisten. Baik, ini Mas tadi kan Facebook dari grup sudah, kemudian profil sudah.
marketplace sudah, ada fanpage nih. Ya, fanpage. Jadi fanpage itu unik ya. Sebetulnya Facebook pengen tuh kalau kita menggunakan fanpage itu kita akan menggunakan iklan yang berbayar. Karena dari sanalah Facebook mendapatkan pendapatan gitu kan. Nah ini nanti teman-teman ada dua pilihan. Jika budgetnya berlebih silahkan gunakan iklan berbayar. Tapi dengan catatan teman-teman sudah harus menguasai ilmunya dulu. Karena tidak pasti ketika kita mengeluarkan iklan untuk iklan berbayar untuk jualan, itu orang langsung akan beli saat itu juga. Boleh jadi ketika kita ngiklan yang pertama belum ada respon, iklan kedua belum, iklan ketiga baru, dan itu pun baru nanya-nanya. Akhirnya iklan yang ke-10 itu mereka baru beli. Artinya ini kan 10 kali ini kan udah ngeluarin budget yang lumayan gitu. Kalau berbayar ya? Kalau berbayar. Nah, saya sarannya kalau kita misalnya baru belum mahir menggunakan iklan berbayar, sebaiknya menggunakan yang gratisan dulu saja. Nah, itu juga nanti ada tips dan triknya juga. Nah, kalau di fanpage atau halaman, namanya boleh nama jualan, sangat bisa. Kalau saya pribadi, misalnya grosir celana pendek pria, WA itu bisa menjadi nama fanpage. Nah, itu malah lebih mudah ditemukan oleh manusia di internet. Seperti itu. Jadi nomor WA-nya ditantumin di situ? Iya, jadi nama fanpage. Oh, oke. Ya. Nah, Mas, sebaiknya di foto fanpage itu, profil fanpage itu berubah-ubah atau enggak sih, Mas? Kan misalnya itu tadi ya, untuk bisa mengencourage orang, apakah harus berubah-ubah atau cukup itu aja, tapi di profilnya yang bolak-balik berubah? Nah, sekarang algoritma Facebook yang baru itu menghendaki fanpage itu juga aktif. Karena fanpage yang tidak aktif akan otomatis di-delete sama Facebook. Atau akan terus-terusan mendapatkan notifikasi, kamu posting dong. Karena fanpage-mu itu nggak aktif gitu kan. Jadi Facebook akan mengingatkan kita. Nah, sebaiknya ada aktivitas di sana. Aktivitasnya apa? Ya, paling tidak seperti yang di Facebook profil tadi, sebulan sekali ganti foto sampul seperti itu. Kemudian kita sehari sekali posting dan seterusnya. Ya, jadi ada aktivitas di situ, termasuk juga mengganti profil ini sangat penting juga ya. Ya, dan ada teknik rahasia. Teknik rahasia bukan rahasia sih, semua orang juga udah tahu ya. Jadi kalau misalnya gini, di fanpage itu kan boleh hard selling, Mbak. Ya kan? Ya. Nah, kita hard selling aja di fanpage, kemudian di-share ke Facebook profil, udah aman itu. Oh, jadi hard sellingnya di fanpage, tetapi bisa disampaikan ke Facebook profil. Itu kalau kita mau hard selling, tapi jangan hard selling di Facebook profilnya. Tapi kita bikin jualannya, upload jualannya di fanpage, kita share ke Facebook profil. Itu malah jadi, boleh. Kalau share aja boleh ya, aman ya. Karena di profil kan Facebook profil nggak boleh jualan ya, Mas ya. Ya, betul. Ini adalah salah satu trik di mana Anda sekali mendayung 2 pulau terlampaui, sehingga di profil orang bisa melihat produk Anda, di fanpage Anda berjualan secara langsung. Nah, ini yang penting ya, jangan kemudian tergoda harus langsung membayar. Makanya harus paham ya, Mas, kadang-kadang ditawarin kan sama fanpage-nya, kita langsung klik aja, tahu-tahu ada tagihan. Nah, itu. Jadi perumpamannya seperti ini, Mbak. Iklan berbayar itu seperti kita langsung membagikan brosur kepada orang-orang yang kita targetkan. Apakah apakah orang yang menerima brosur dari kita itu langsung beli? Enggak kan, gitu. Enggak. Karena malah dibuang kadang-kadang. Nah, kebanyakan brosur itu dibuang, dicuekin lah gitu. Nah, saya juga pernah menerima tawaran seperti ini, Mas, saya bantuin ngiklan. Kalau misalnya saya ngiklan 10 juta per bulan, saya dapat berapa? Saya kalau tahu saya kerjain sendiri, Pak. Saya nggak akan buka klien segala macam gitu.
Karena kita nggak pernah tahu gitu kan, kita ngeluarin duit 10 juta, kita bakal dapat berapa itu nggak ada yang pernah tahu seperti itu. Iya, betul. Jadi bukan kalkulasi matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya Mas ya. Betul. Ya tadi sudah disampaikan Mas Tommy juga, orang bisa 10 kali baru dia akan ada negosiasi ya. Iya. Itu baru negosiasi ya, belum deal beli bisa jadi kan. Belum deal beli. Baik, ini ada lagi nih dari Afika. Selamat pagi Apredio. Saya tertarik dengan bisnis online. Bisa nggak sih Mas ketika kita posting di media sosial, kemudian langsung kena sasaran? Gimana caranya? Itu tadi Afika. Bisa ya? Bisa. Tetapi Anda sabar nggak nunggunya? Kalau setiap kita baru bikin ini harapannya orang-orang nih. Kita bikin akun Facebook baru, kita set foto-foto segala macam, terus kita posting, terus ada yang beli. Wah itu luar biasa, saya mau belajar sama dia deh. Itu namanya bejo ya Mas? Ya mungkin bisa, tapi ya cuman saat itu lagi gitu. Cuman saat itu aja gitu maksudnya. Oke. Tapi kalau misalnya mau terus-menerus banjir order setiap kita posting ya ada durasi waktu yang harus kita lalui, artinya sabar gitu. Jadi kalau misalnya kita ya kan tadi ya balik tadi Mbak membangun aset digital. Pernah nggak Mbak Santi melihat ada orang membangun rumah luasnya 500 meter persegi, lah 3 tingkat, ada kolam renangnya, tetapi dibangun dalam semalam. Itu kayak Mas ceritanya Bandung Bondowoso ya. Bandung Bondowoso aja gagal kan? Iya gagal karena ada kukuruyuk ya. Iya, ya itu, jadi harus sabar juga. Jadi kalau misalnya mau bisnis jangka panjang, satu kunci utama selain konsisten, sabar. Sabar. Iya. Baik, Afika silakan. Sabar ini adalah kunci yang di mana-mana sebetulnya karena memang butuh proses ya. Tapi jawabnya bisa. Bisa. Oke. Bisa. Pokoknya jawabnya bisa asal kamu melakukan ya. Tinggal sabar apa enggak. Mas, untuk bagaimana memposting ini, foto harus menarik ya, pasti ya. Karena ini berbicara tentang orang yang melihat tampilan kan harus kalau bahasa isyaratnya itu mencolok mata gitu, apa sih gitu ya. Nah ini penting banget. Nah, apakah ada tip-tip khusus Mas untuk menampilkan sebuah produk dalam sosial media ini? Bagaimana cara mengambil angle-nya? Sebetulnya kalau semakin natural sih semakin bagus ya kalau di online. Jadi di Indonesia tuh agak lucu memang. Jadi kita misalnya foto produknya natural lah. Yang penting jangan foto di atas lantai ya. Jadi produknya tuh ditaruh di atas lantai gitu. Itu orang, mohon maaf, orang jijik gitu ya. Terus akan beranggapan, ini sama produknya sendiri aja tidak menghormati gitu. Ya kalau misalnya daster ya digantung lah. Misalnya nggak ada, belum punya gantungan, belum punya properti yang mendukung itu, ya sudah pakai hanger gitu, paku aja temboknya gitu kan, digantung. Yang penting jangan fotonya tuh di atas lantai gitu. Apalagi di atas lantai tuh makanan, waduh itu jangan ya. Jadi semakin natural kalau menurut saya itu semakin bagus sih. Nah kecuali nanti kita sudah bisa membuat desain, nah silakan menggunakan desain yang baik. Tapi kalau misalnya pakaian itu jangan di setting lagi warnanya seperti itu. Nah ya ketika nanti orang membeli, kok beda gitu. Wah, ternyata kita sudah terlalu menggunakan Snapchat, menggunakan LR dan sebagainya. Oh iya benar-benar. Lagi warnanya gitu. Kalau makanan sih boleh, nggak apa-apa. Iya, yang penting rasa ya Mas, kalau makanan itu nanti jatuhnya. Kalau makanan ya, jadi natural aja nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau indah-indah ya berarti harus belajar ilmunya. Jadi cara foto produk sebenarnya gampang sih. Karena sekarang sudah sangat dimudahkan. Kamera sudah bagus-bagus. Yang kedua banyak aplikasi edit foto yang keren-keren. Itu tinggal dimanfaatkan.
Yang terkenal kan Snapseed ya. Dengan menggunakan Snapseed aja itu udah cukup kok. Oke. Nah ini kalau baju memang harus hati-hati soal warna ya. Jadi jangan diindah-indahkan, nggak taunya mengecewakan. Warna ditawarkan tidak sesuai kenyataan. Karena sebenarnya beda tipe HP akan beda warnanya juga. Itu sudah apa namanya, pixel dari warna HP kan beda-beda ya. Semakin mahal semakin bagus kan gitu. Nah, udah secara alaminya HP aja udah berubah, kita rubah lagi. Nanti begitu sampai di pelanggan, duh kok beda banget ini warnanya gitu kan, kecewa gitu. Iya, jadi senatural mungkin itu akan lebih bagus ya Mas, akan lebih bisa memunculkan produk itu aslinya. Ya betul. Dan Mas, tadi kita ngobrolin soal Facebook. Walaupun Mas Tom ini memang konsen di Facebook saat ini ya Mas ya, tapi Instagram juga kan tetap harus dijamah di sana. Nah kalau di Instagram ada tip and trick sendiri nggak Mas? Instagram itu kan basisnya foto dan video sekarang. Nah sekarang ya tinggal memaksimalkan itu aja. Artinya kita harus punya stok foto yang banyak kalau di Instagram. Karena caption baru terlihat ketika fotonya diklik. Nah, orang akan melihat itu berdasarkan foto dulu. Nah, silakan memang harus belajar ilmu desain yang sederhana lah. Saya sendiri cuman sekarang menggunakan Canva ya, itu kan gampang banget. Nah, menggunakan Canva untuk bikin desain seperti itu. Mas, saya nggak bisa desain sama, tapi karena kebutuhan saya harus bisa. Nah, jadi orang tuh udah berhenti dulu ketika dia merasa nggak bisa gitu. Nggak bisa, betul-betul. Nah, jadi kalau di Instagram silahkan posting seperti itu. Nah, sebisa mungkin akun Instagramnya itu dijadikan akun bisnis. Jadi tinggal dikonekkan ke fanpage yang kita punya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat insight dari postingan kita. Jadi bagusnya akun bisnis, kita bisa melihat insight. Jadi follower kita itu melihat postingan kita jam berapa sih paling banyak gitu. Nah kita nanti akan posting di jam-jam itu. Sehingga sekarang tidak lagi jam efektif posting di Instagram itu jam berapa ya, itu udah nggak ada lagi. Karena tergantung dari niche-nya kita masing-masing. Produk celana sama produk kacamata sama produk kaos itu akan berbeda-beda gitu. Nah supaya kita bisa melihat itu semua ya, kita menggunakan akun Instagram menjadi akun bisnis. Kemudian manfaatkan apa? IG Story. Jangan sampai menggunakan IG Story itu sampai yang garisnya itu jadi titik-titik kecil gitu ya. Paling enggak saking banyaknya tulisan. Itu malah yang ke belakang-belakang malah nggak kelihatan gitu. IG Story itu sehari 10 aja gitu. Kan dia bertahannya 24 jam kan. Nah, jadi posting 10, misalnya hari ini kita posting 10, kan nanti kayak status 24 di jam video WA gitu ya Mas? Ya betul, status di WA. IG Story silakan. Kemudian lagi sekarang sudah disiapkan 10 slide kan yang geser ke kiri itu loh. Itu juga kalau misalnya kita menggunakan fitur itu sama Instagram dihargai lah. Jadi akun kita juga bagus. Yang berikutnya adalah hashtag. Aduh ini tetangga bentar ya. Berikutnya adalah hashtag. Nah, di sini saya akan ngasih oleh-oleh aplikasi Mohon maaf, ini barusan ada telepon masuk juga. Ada panggilan. Kita mah orang-orang terpanggil. Ya, gitu. Nah, cara mendapatkan hashtag ya, Mbak. Itu, tapi ini cuman ada di Android aja. Kalau untuk yang di iPhone atau iOS, itu saya belum mendapatkan yang sebagus ini ya. Ini menurut saya sih bagus. Jadi nanti teman-teman yang menggunakan Android, silahkan buka Play Store dan ketikkan aja hashtag inspektor. Inspektor. Ya, hashtag inspektor, warnanya merah marun. Nah, silahkan diinstal saja. Karena di relevan.
kita juga akan mendapatkan hashtag similar. Nah, itu enak banget. Jadi kita tinggal pilih, terus di kopas. Nah, kita bikin caption, kita kopas aja udah. Oke. Itu ya. Jadi ini baru nih dari Mas Tom nih di share. Nah gitu, jangan pelit ya. Sama guru kurang ajar banget nih, besok-besok naik kelas. Mas, ini ada Cynthia. Selamat pagi, Apredio. Saya ingin bertanya, bagaimana Mas ketika kita memposting sesuatu bisa mendapatkan follower yang banyak? Tips-tipsnya apa untuk mendapatkan follower yang banyak itu? Terima kasih, Cynthia. Sebenarnya klise sih, konsisten dan sabar. Iya, konsisten dan sabar. Ya, nah, yang unik di yang unik di mazhabnya kami itu, kami tidak mencari follower. Jadi follower itu nomor sepatu ya. Nomor sepatu saya kan 46, jadi follower itu nomor 46. Bukan hal yang utama. Jadi karena kami itu mencari iya, kami itu mencari closingan bukan follower. Oke. Itu ya. Jadi banyak di di komunitas kami itu temennya cuman 100, tapi repeat ordernya gila nih, yang kayak gitu-gitu. Fanpage-nya yang nge-like 0, tapi banjir order. Jadi Instagramnya paling yang jadi follower cuman ya dikit lah, tapi bisa closing bertubi-tubi. Jadi kami tuh nggak cari follower gitu, tapi bagaimana nanti postingannya kita itu banyak ditemukan manusia atau mudah ditemukan manusia yang mencari produk itu. Kalau nyari, jadi teman-teman tuh mau nyari follower apa nyari closingan gitu? Kalau saya laris aja jualannya ya Mas ya, closingan tadi. Karena banyak yang lihat, belum tentu banyak yang beli loh. Nah itu tadi, bagaimana caranya yang lihat itu terus langsung close, gitu Cynthia. Oke, Mas, ngobrol enak banget nih ya. Nggak terasa waktunya terus berjalan. Kalau sampai sore nggak apa-apa. Nggak sampai sore. Ya, tadi kan akan putus. Ini kalau gini kita kapan-kapan kalau sudah dalam kondisi yang normal kita bikin sarasen aja ya Mas ya. On air langsung dan kita bikin saresehan. Baik Mas Tom. Clue-nya apa Mas di perbincangan kita closing ini? Clue. Ya, tip-tipsnya ya. Tadi sudah banyak sebetulnya ya. Bagaimana memposting produk di sosial media. Yang jelas sebelum yang harus selalu disiapkan dulu, siapkanlah dulu bahan-bahannya. Jadi kalau di kami itu setiap hari Senin itu kami akan menyiapkan bahan untuk postingan 7 hari ke depan. Artinya sebetulnya sosial media dan sebagainya tuh nggak ada yang sulit sih. Yang sulit itu kan kitanya gitu. Nah, supaya tertata, sebaiknya kita sudah menyiapkan bahan-bahannya dulu. Foto-fotonya, kemudian deskripsi dan sebagainya tuh disiapkan dulu. Sehingga kita nanti tinggal posting. Kemudian yang berikutnya adalah ketika posting jangan ditunggu. Udah pokoknya posting aja gitu. Karena kita tidak pernah tahu postingan keberapa pelanggan itu datang. Nah, setelah pelanggan datang, ya silahkan di-maintain, dirawat gitu loh. Supaya apa? Supaya si pelanggan ini menjadi corong marketing kita. Beli di Tommy aja, bagus, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini rentetannya panjang sih, Mbak. Tapi secara pendek, ya itu, kita siapkan dulu bahan-bahannya, supaya kita ketika melewati hari-hari itu ada postingan terus. Dan postingan jangan pernah ditunggu. Posting, lupakan, nah itu aja. Iya, jadi posting, lupakan, begitu terus gitu aja. Jangan berhenti untuk posting, atau jangan bosan-bosan. Baik. Ya jangan lah. Kalau bosan masih udah nggak mau ada. Saya sudah jadi karyawan aja. Baik, Mas Tom, minggu depan kita akan menggali lagi apa sih yang mau didengar oleh teman-teman kita tentang digital marketing. Makanya mungkin waktunya kurang lebih 5 hari, Mas. Kita akan survei dulu apa sih yang harus kita angkat. Mas Tom, thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang lain. Dan untuk Anda yang sudah bergabung Apmenia dan juga sahabatnya Mas Tommy dimanapun Anda berada, thank you banget.
Sampai jumpa Mas. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.